Selanjutnya di kita ini kelompok B, yaitu kelompok 5. Kelompok 5. Saya berharap Ibu siapa yang bisa presentasi, Pak Ibu Sri Anjani, moderatornya Pak Yudi Armansyah. Siapa? Ya, atau Pak Yudi yang share screen, Ibu Sri yang Pak Sekban. Ya. Sekban. Ya. Apakah boleh saya yang presentasi? Oh, boleh, silakan. Boleh, Bu. Boleh. Ya. Boleh. Sangat boleh, Bu. Pak Yudi, mana pasangan soulmate saya, mana? Itu Bu Neni, Pak Yudi. Pak Yudi. Ya. Langsung. Oke ya, saya langsung ya Pak Sekban ya, langsung servernya. Ya, langsung menjelang proses share screen untuk kelompok yang tampil tadi segera dilengkapi yang tadi saya minta. Ada level, definisi, dan penggalian data. Ya, sudah muncul. Sudah nampak, Bu, wajahnya? Sudah nampak wajahnya ya? Sudah Kelihatan ya? Ya. ya wajah. Langsung mulai Pak Sekban ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada sahabat, Bapak Ibu asesor, kami dari kelompok 5 kelas B ingin menyampaikan hasil dari tugas kami pada ini. Kami berharap ada yang berupa Neni Lydia jadi kami akan hampir ke 17 yang nanti secara terperinci hasil dari temuan kelompok kami ini akan disampaikan oleh Ibu Neni Lydia. Kepada Ibu Neni Lydia kami silakan. Ya Pak, bentar. Oke, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekban, seluruh audiens yang hadir hari ini. Kami kelompok 5 mencoba untuk menyajikan hasil pekerjaan terkait butir 17 ya, yaitu tentang guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Datanya sebagai berikut. Jadi untuk butir 17 itu penggalian datanya berdasarkan dua alat, yaitu observasi dan wawancara. Ya, observasi dan wawancara. Untuk observasi itu ada dua aspek. Ada dua aspek yang harus dikumpulkan datanya, sedangkan untuk wawancara ada 3 aspek. Sedangkan respondennya itu guru dan siswa. Nah, langsung masuk ke pertanyaan. Dia lompat sendiri Pak. Lompat sendiri grogi tuh Bu. Jadi berdasarkan data tadi kami menyimpulkan
kami menjawab, apakah Anda setuju dengan hasil penggalian data di atas? Jawabnya kami tidak setuju. Karena data yang tersedia tidak dilengkapi fakta-fakta sesuai ketentuan teknik observasi dan wawancara dengan penjelasan seperti yang kita ketahui, penggalian data melalui teknik observasi itu kita kan harus mencatat apa yang terlihat oleh panca indera, apa yang kita lihat melalui mata kita, melalui pandangan mata kita. Jadi di sini tidak ada. Jadi di sini tidak ada catatannya. Jadi observasi ini betul-betul hanya menyalin rumusan dari rumusan aspek ini yang disalinnya. Padahal aspek untuk ini adalah aspek pengelolaan kelas. Seharusnya aspek pengelolaan kelas itu terdiri dari 3 indikator. Nah, ini adalah salah satu dari aspek yang salah satu indikator, yang duanya lagi tidak disebutkan. Jadi ini hanya semuanya ini data hasil observasi dengan data hasil hanya menyalin rumusan. Jadi tidak ada catatan, ya. Kemudian langsung kami masuk ke tugas kedua. Apakah Anda setuju dengan kesimpulan dirumuskan? Ya, karena terkait tadi datanya tidak lengkap, otomatis kami tidak setuju dengan kesimpulan ini. Jadi kesimpulannya terlalu indah. Langsung dimulai pengelolaan kelas sangat baik, aman, bersih, dan kemudahan siswa. Padahal data-data tentang ciri-ciri aman itu tidak ada, ciri-ciri bersih itu tidak ada. Baik kata-kata kunci dari guru yang menyatakan bahwa ruangan itu bersih, ruangan itu aman. Terus belajar itu memudahkan siswa, guru memilih metode apa pada indikator kedua, ya, indikator kedua pengelolaan kelas itu tentang penggunaan metode. Kemudian tidak ada catatannya. Jadi ciri-ciri dari wawancara itu seorang asesor harus menampilkan kata-kata kunci, ya, sedangkan observasi harus membuat catatan pengamatan, catatan faktanya apa, misalnya kursinya teratur tersusun dengan rapi karena duduknya berkelompok, itu misalnya contoh. Sedangkan di sini kata-kata kuncinya dari wawancara itu guru menyebutkan apa? Oh, kalau saya mengajar, saya mengatur siswa duduk secara berkelompok. Demikian siswa juga menjawab, oh, kalau belajar kami tempat duduknya teratur, bersih. Kata-kata kuncinya tidak ada, apa ciri-cirinya di sini. Ini hanya betul-betul kalimat. Jadi untuk nomor 2 juga tidak setuju. Nomor 3 terkait nomor 3 tentang level. Nah, levelnya dibuat level 4. Jadi karena tidak ada catatan tadi, jadi kami hanya tidak setuju diberi level 4 karena merupakan capaian kinerja guru itu harus betul-betul menggambarkan catatan prosedur pembelajaran itu tidak hanya terkait pengelolaan pengaturan tempat duduk, juga harus muncul tentang penggunaan metode belajarnya seperti apa, metode atau strategi, dan kemudian fasilitas di dalam belajar di dalam kelas itu apa saja. Misalnya ada penggunaan LCD kah, nah itu dapatkah tidak ada muncul catatannya. Jadi kami kalau boleh memberi nilai itu nilainya level 2. Kemudian untuk rekomendasi, menurut asumsi kami dari butir ini, butir 19, butir 20, butir 21, butir 22 ini kan dapat nilai tertinggi ini 4 ini kan terkait kemampuan guru membuat RPP-nya sudah bagus. Nah, tapi masih kurang dalam hal pengembangan profesi, refleksinya. Jadi menurut asumsi kami, karena ini sudah rekomendasi untuk komponen itu guru, jadi kita tidak perlu lagi memberikan satu-satu. Rekomendasi 19 itu apa, rekomendasi 20 itu apa, tapi kita bisa mengambil acuannya dari pangkalannya dari 4 ini. Ini nomor 19 ini adalah kekuatan guru. Nah, yang 20, 21, 22 ini pendukungnya. Jadi kami mencoba merumuskan seperti ini.
Diharapkan satuan pendidikan untuk mempertahankan kualitas guru karena tadi sudah mampu menyusun RTP dalam mendesain pembelajaran berbasis TIK yang mengembangkan atau memodifikasi strategi model itu kalau tidak salah untuk nomor 20 ya. Metode, teknik, dan media pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tuntutan standar proses. Nah, itu kepala sekolah harus memberi dukungan dalam berupa komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini haruslah terprogram, teranggarkan, dan pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi serta dilaporkan secara berkala. Salah satu poinnya adalah komunitas belajar itu menyediakan pertemuan rutin guru untuk saling berbagi mengenai permasalahan belajar maupun permasalahan diri guru itu terkait apakah refleksi atau mengembangkan diri, misalnya melalui hasil observasi kelas atau rekaman audio atau video yang melalui forum KKG atau sejenisnya. Nah, di samping itu dari yang poin 23 itu kepala sekolah memotivasi tadi, jadi ada dua sebenarnya rekomendasinya, ada yang bersifat terprogram di sekolah, ada yang didukung guru itu secara mandiri untuk mengikuti pengembangan dirinya, apakah dia melalui daring atau seminar atau publikasi ilmiah karyanya sendiri sesuai dengan tuntutan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Karena 2007 pasti Permendiknas ya Bapak Ibu ya, bukan Permendikbud. Kemudian artinya kalau kegiatan komunitas belajar ini terprogram ya melalui KKG, MGP atau sejenisnya, dan guru dapat dimotivasi untuk secara mandiri belajar baik daring atau melalui seminar atau publikasi ilmiah dan sudah terprogram didukung oleh sekolah, ya insya Allah itu berdampak kepada peningkatan mutu kinerja sekolah. Jadi itu saja dari kami, terima kasih Pak. Kembali ke moderator. Langsung stop screen ya, stop share ya. Udah usah Bu, tunggu Bu. Oh, kita kan. Ibu masih nyaman ya di sana di Bungo? Di Bungo di mana? Oh, di Bungo Pak, di kamar Pak. Oh, iya. Nyaman ya? Kebetulan nyaman Pak. Ya, kalau di kamar saya berharap tidak ada yang ganggu Bu. Alhamdulillah tidak ada yang ganggu Pak. Luar biasa. Oke, terima kasih. Balik ke Pak Yudi, moderator. Saya lempar ya. Mana Pak Yudinya hilang ya? Di suara Pak Ahmadi ya? Kecil Pak suaranya. Kerinci listrik mati. Listrik matai. Matai. Pak Yudi di Kerinci ya? Bukan, Pak Ahmadi lah. Pak Yudi, Langsung ambil, langsung di handle aja Pak Bu. Oh oke, boleh. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan asesor yang silakan menanggapi hasil kerja semalam suntuk ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Pak Nuzli. Sip, mantap. Silakan Bapak Ibu. Mohon masukannya untuk asumsi kata Pak Madi tadi kan Pak Sulwadirman, ini mungkin masih ada beberapa yang berupa asumsi-asumsi yang butuh bantuan Bapak Ibu untuk meningkatkan hasil diskusi kami yang menjadi sesuai dengan ketentuan dari pos akreditasi sekolah. Nampaknya tidak ada Pak Sekban. Oke, baik.
Kalau gitu coba lihat rekomendasinya Bu Haja. Oke, siap. Rekomendasinya panjang nih. Ya, Belum, satu slide lagi. Next. hanya satu slide, Pak. Ya, ya. Pertama saya tanyakan, kenapa ada bulatan hitam di tengah nih? Bukan di tengah, agak ke pinggir. Enaknya itu memandang kalau bulatannya di tengah. Pak, bulatan itu bisa pindah-pindah sesuai kebutuhan, Pak. Oh gitu. Ya. Jatah semua. Ya. Baik. Saya cuma pancing saja Bu ya, yang lain supaya aktif, supaya menengah ini. Tegban. Menengok bulatan. Ya, langsung supaya tidak putus Pak. Jadi saya langsung. Pertama, apa namanya itu, draft yang disusun ini, mana kalimat atau narasi yang menunjukkan mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan, dan memberdayakan. Oh, itu ya. Ya, bisa nggak itu? Mempengaruhi. Ya, mempengaruhi atau memengaruhi, dari bannya itu asli memengaruhi. Saya tidak bisa protes juga, tapi saya setuju mempengaruhi, Oke. mengarahkan, menggerakkan, dan memberdayakan. Nah, ini bagian yang mana nih? Oh, kok hilang? End of slide. Oke Pak, yang kepala sekolah mewadahi sekolah berupa komunitas belajar itu termasuk menggerakkan Pak, Oh, dan gitu. mewadahi. Ya. Ya. Terus, Ini sudah include. ya, Sedangkan satu lagi apa tadi Pak? mempengaruhi. Mempengaruhi ini Pak, di samping itu guru perlu dimotivasi. Nah itu adalah kata-kata untuk mempengaruhi guru Pak. Jadi ada dua kalimat, kalau boleh saya potong sini ya. Nah itu Pak. Nah jadi yang di atas ini berupa mewadahi dengan menggerakkan, Mempengaruhi. mewadahi dengan memberdayakan. Nah, sedangkan yang bawah, nah ini apa tadi Pak namanya Pak? Mempengaruhi. Ya. Kalau ada yang kurang tadi Pak, dari 4 kata Bapak tadi memfasilitasi ya? Mungkin Ya, kami kasih di bagian atas Pak. mempengaruhi, mengarahkan, Pak. Hah? Itu di bagian mana? Mengarahkan. Ya, nanti, Mengarahkan, memberdayakan ini Pak di sini tadi. Nih. Mana tadi? Satuan pendidikan mempertahankan kualitas guru dalam mendesain pembelajaran yang mengembangkan. Nah ini kan termasuk menggerakkan. Sedangkan memfasilitasi itu sekolah membantu guru-guru dengan membentuk komunitas belajar. Ini Pak. Nah sedangkan mempengaruhi di sini kepala sekolah mempengaruhi guru, menggerakkan guru-guru untuk belajar mandiri, mengikuti diklat, seminar, itu Pak. kalau ada regulasi seperti peraturan pemerintah atau ada kebijakan atau ada teori, pendapat ahli, theoretical paradigm, itu bahasa kampung naming itu, ada filosofi, ada sifatnya common sense, itu masuk dalam mempengaruhi. Itu di mana ya? Berarti Ini, di Pak. yang nomor-nomor tuh ya? Yang Yang ada nomornya, Bu. Pak. Yang ada Oh. nomornya, Bu. Nomor 22 Ya, ini, dan Pak. nomor 16 ya. Ya ada Permendikbudnya nih Pak. Ya, kalau ada Permendikbud Jadi, nggak ada nomornya susah juga, Bu. Jadi yang ada nomornya. Ini apa? Ada nomornya nih Pak. Nah, iya ya. Kalau untuk wadah tadi itu kan kepala sekolah menggerakkan, itu dasarnya itu dari Permendikbud untuk memenuhi standar proses Permendikbud 22 tahun 2016. Sedangkan guru untuk meningkatkan profesionalismenya itu dasar hukumnya kepala sekolah itu menggerakkan, mempengaruhi itu melalui Permendiknas nomor 6 tentang standar pendidik
Oh, ini pendiknya ketinggalan Pak. Standar pendidik dan tenaga pendidik. Ya, ada apa-apa ketinggalan Bu, namanya juga draft Bu ya, buru-buru lagi. Oh iya Pak. Tapi masih mending Bu ya, tugas satu slide itu Ya. penggalian data dikerjakan 3 hari berkelompok. Ya. Kalau kami kemarin tugasnya 35 dikerjakan sehari individu. Wah. Kalau sama pelaksananya dengan PPA kemarin ya terasa sangat berat Bu ya. Ini cuma itu awal tugasnya. Baik, terima kasih Bu Raja. Kalau ada yang lain silakan Pak. Bapak Ibu, saya Pak Sekban, Bu Neni. Langsung Bu Neni ya. Saya kan sebagai audien juga nih. Ya, Bu Neni. Halo. Ya, halo, silakan. Sudah kelihatan nih, Adindo, maaf. Oh, udah kelihatan. Nah, silakan Adindo Sudirman. Suwardiman. Suwardiman. Lupa nama saya tuh. Suwardiman. Pak, ngapa orangnya tegang-tegang galau Pak? Nggak tahu gitu. Itu bapak-bapak Bu. Nah, kan? Bapak-bapak biasa. Saya ini. Maksud saya yuk ngapu bapak-bapak ini pada tegang-tegang semua. Ya, karena Ibu yang tampil Pak. Saya menanggapi di tayangan rekomendasi. Oke, perlu saya tayangkan Pak? Ya, Silakan Bu Sri Anjani dibantu mencatat masukan Pak Suwardiman. jadi bahasa yang dikeluarkan oleh kelompok 5 ini bagus. Saya jadi tanda tanya yang dipertahankan itu kualitas guru dalam mendesain pembelajaran berbasis TK. Itu dimaksud yang pikir yang mana itu. Kemudian saya lihat dari rekomendasi ini butir tentang refleksi kinerja guru itu tidak terlihat di sini rekomendasinya seperti apa. Padahal di butir itu levelnya di level 2. Kalau untuk di PKB pengembangan berkelanjutan itu nampak akan disarankan melalui PKB atau MGMP. Cuma di butir 2 yang juga nilainya 2 di refleksi dan evaluasi diri guru itu di mana dimasukkan rekomendasinya tidak terlihat oleh saya. Ini yang perlu diperjelas. Terus mempertahankan untuk yang mana? Kalau nanti dia pertahankan di level 2, level 3 kan kacau juga. Sementara memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran itu di level 3 pada butir 22 kalau tidak salah. Butir 20 ya? Ya, kan butirnya ada 4. Satu cuma yang level 4, 3-nya di bawah 4. Ada yang levelnya 2, ada yang dievaluasi dan refleksi diri guru itu di level 2, di PKB di level 2, sementara di strategi, model pengembangan strategi dan model serta teknik itu di level 3. Nah, ini yang menurut saya perlu diperjelas dan ditambahkan. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak Suwardiman. Kalau terkait kan yang sekarang kan yang level 4 itu kan kemampuan guru dalam menyusun RPP. Ya. Yes. Nah, jadi kan saya di sini membahasakannya menjadi lain gitu kan. RPP itu kan merancang. Nah, biar tidak ada kesan copy paste, saya ganti kata merancang itu. Maksudnya kami mengganti kata merancang itu menjadi mendesain. Jadi kan kemampuan guru dalam mendesain itu adalah sebuah modal. Dia sudah mampu merancang RPP itu. Nah, tinggal yang perlu ditingkatkan itu kan dia kekurangan di nomor 20 tadi tentang pembelajaran aktif inovatif ya. 20 bukan.
Evaluasi diri dan refleksi. Nah, refleksi itu jadi wadah, jadi semua kelemahan nomor 2, nomor 20, 21, 22 ini kan nilainya kan di bawah 4. Nah, jadi ini harus digabungkan dalam satu wadah. Ya, jadi kita tidak, karena ini kan sudah rekomendasi untuk mutu guru, komponen mutu guru. Jadi tidak jadi harus kita bisa memberikan rekomendasi itu kepala sekolah itu dalam bentuk action itu apa? Nah, actionnya itu adalah berupa wadah komunitas belajar. Nah, seperti KKG-MGMP tadi. Nah, melalui kegiatan KKG ini, apakah guru itu mau merefleksi nanti sesuai dengan programnya, apakah akan merancang pembelajaran kreatif inovatif? Maaf ini saya potong boleh? Ya. Kalau untuk butir 21, 22 dan butir 19 itu memang terinclude di dalam paragraf ini. Tetapi di butir 20 yang hubungannya dengan evaluasi diri dan refleksi guru itu tidak include di sini, karena untuk refleksi dan evaluasi diri guru itu melibatkan siswa, melibatkan guru, melibatkan ada beberapa yang dilibatkan ya. Kita lihat itu di aspeknya, karena ini tidak terlihat bagaimana cara kita memberikan rekomendasi guru itu harus melakukan evaluasi diri dan refleksi diri. Dari rekomendasi ini, pandangan saya tidak menemukan gitu ya. Ini Pak Suwarliman, ini kan jadi setelah dia merancang kepala sekolah menyediakan wadah itu untuk pertemuan rutin itu, ini Pak, jadi di dalam itu kan mereka mendiskusikan melalui pertemuan rutin, mungkin kalimatnya harus di atas dulu barangkali ya. Nah, ini melalui refleksi, ini ada Pak, refleksi tentang proses pembelajaran berupa wadah komunitas. Jadi refleksi itu adanya di dalam wadah komunitas itu. Hasilnya dari mana? Dari ini di monitoring, di evaluasi melalui observasi kelas, berarti kan ada siswa di dalam observasi kelas. Nah, kuesioner ini kan juga bisa diberikan juga kepada siswa. Rekaman pembelajaran juga pasti ada siswanya. Nah, itu di dalam forum KKG ini adalah wujud dari wadah komunitas belajar itu. Baik, saya mungkin itu bisa disimpulkan oleh Kurni. Perlu catatan kita bahwa evaluasi diri dan refleksi yang dimaksud di sini bukan hanya sekadar refleksi pembelajaran, tapi evaluasi diri dan refleksi kinerja guru, ada format tersendiri. Itu bisa kita lihat di aspek yang ada di butir 20. Mungkin itu yang perlu kita kembalikan ke pilihannya. Kalau untuk refleksi di pembelajaran ini tepat, cuma di butir 20 itu mungkin kita lihat ada beberapa evaluasi diri dan refleksi kinerja guru. Ada hal yang harus kita berikan, termasuk jawab, sebenarnya dan lain-lain. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Ya, oke Pak Suwarliman, terima kasih. Ketinggalan berarti di sini ketinggalan kalimatnya untuk meningkatkan kinerja guru gitu ya, menggunakan Ya, instrumen yang sesuai. Ya, bisa di-insert Bu. Jadi evaluasi dan refleksi itu diantaranya bisa juga dengan melakukan diseminasi penetagihan di dalam instrumennya seperti itu pada aspek dan indikator. Ya. Ya, oke, baik. Oke, siap. Siap di insert. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, pendamping kita ini banyak, kelas B ini. Padahal di kelas B ini pemberani semua, pendampingnya 6, anggota BAN 11, jadi pendamping A 5. Ibu Dr. Sarina, Dr. Najmul Hayat mungkin lagi sakit ya. Ibu Aisyah, Minister Pendidikan, Ibu Siti Aminah masih di Medan, saya sendiri dan Pak Haji Tarif. Nah,
Baik, mungkin tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada bisa ditutup Bu Haja dan Pak Yudi. Kita lanjutkan dengan sebelum ditutup mohon diberi aplaus ya. Nah, untuk kelompok ini kurang laku di pasaran nampaknya. Iya Pak. Tidak apa-apa Pak. Pasaran tidak laku, tidak apa-apa. Yang penting Bapak menganggap laku itu lebih penting Pak. Terima kasih. Silakan ditutup ya. Terima kasih pada Pak kelompok. Supardi aja ada komentar. Ya. Oke, Mbak. Baik, selanjutnya untuk